Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Anak-anak malim semua, malim harap kalian baik-baik aja ya di rumah. Tetap jaga selalu kesehatan kalian di rumah. Kalau keluar rumah, jangan lupa pakai masker dan selalu cuci tangan agar tangan kita bersih dan sehat. Sebelum kita belajar, kita merojaah dulu ya. Yuk bersama-sama kita merojaahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu husa'an akhwa sanuqri'uka fala tansha illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fazakir in nafa'atiz zikra sayazzakaru man yakhsha. Shadaqallahul azim. Nah, nanti diulang-ulang terus ya merojaahnya di rumah. Sebelum memulai belajar, rapiin dulu ya buku-buku yang di atas mejanya. Kemudian bersihkan dekat sekitar mejanya. Sudah? Yuk bersama-sama kita membaca doa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikal sholihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman, serta jadikanlah aku termasuk hamba-hambamu yang soleh. Jadi, tadi mualim di awal membaca basmalah, kemudian membersihkan dekat sekitaran meja yang ada sampah-sampahnya, kemudian rapiin bukunya, baru memulai belajar. Dan yang terakhir tadi, membaca doa sebelum belajar. Simak selanjutnya ya. Kita masuk tentang tema 1, makhluk hidup. Ada yang tahu anak-anak mualim apa saja makhluk hidup? Di sini mualim jelaskan. Yang pertama ada tumbuhan. Bahasa Inggrisnya tumbuhan apa? Plant. Kemudian ada hewan. Bahasa Inggris hewan apa? Animal. Kalau di sini boleh mencontohkan kuda. Kalau kuda bahasa Inggrisnya horse. Kemudian yang ketiga ada family, yaitu keluarga. Kalau bahasa Inggrisnya keluarga, family. Kalau manusia, human. Jadi inilah makhluk-makhluk hidup yang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada tumbuhan, ada hewan, kemudian ada manusia. Simak selanjutnya ya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kita masuk tentang ciri-ciri makhluk hidup. Boleh menjelaskan lagi ya. Yang pertama, bernafas. Yang kedua, bergerak. Yang ketiga, makan dan minuman. Yang keempat, tumbuh. Dan yang kelima, berkembang biak. Jadi, kalau mualim kaitkan, ini dalam olahraga, kita semuanya membutuhkan ketika olahraga. Yang pertama tadi memang harus bernafas. Kemudian kita bergerak ketika berolahraga. Kemudian kita makan dan minuman sebelum olahraga dan sesudah. Kemudian tumbuhnya kita
ada perubahan dari postur tubuh, dari umpamanya yang kecil menjadi besar, kemudian dari yang pendek menjadi tinggi. Kemudian kita berkembang biak. Kalau dalam olahraga kita bisa berbaur sama teman-teman yang lain, kemudian menjalin silaturahmi yang baik. Kita simak selanjutnya ya. Selanjutnya Mualim akan jelaskan tentang gerak. Jadi Mualim ambil contoh manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna, bisa melakukan gerak dengan bermacam-macam cara. Jadi di sini ada contoh gambar, bisa kita bergerak ke samping kiri, kemudian ke samping kanan, berjalan ke depan, berjalan ke belakang, berlari ke depan, berlari ke belakang, berlari ke samping kanan, berlari samping kiri, kemudian kita berlari berbelok-belok dan membentuk lingkaran. Jadi di sini semuanya melakukan gerakan. Jadi dengan bermacam-macam cara. Kemudian di sini melangkahkan kaki ke masjid dan sholat berjamaah. Di sini Mualim mengasih contoh. Ini termasuk bergerak. Jadi kalau di sini nanti Mualim kasihkan gambar. Ini dia melangkah ke masjid. Jadi dia masuk bergeraknya ke depan. Jadi untuk anak-anak Mualim, barang siapa yang rumahnya dekat, lakukanlah sholat berjamaah di masjid, karena di sini ada nih hadisnya. Barang siapa yang bersuci di rumah Allah lalu berjalan menuju salah satu ke rumah Allah, yaitu masjid, untuk menunaikan kewajiban yang telah Allah wajibkan, maka satu langkah kaki kita bisa menghapus dosa dan mengangkat atau meninggikan derajat kita. Jadi anak-anak Mualim harap yang rumahnya dekat, kalau pergi masjid jangan menggunakan Honda ya, pergi pakai jalan kaki sama orang tuanya. Jadi bawa orang tua, kalau enggak pergi sendiri aja enggak apa-apa. Jadi kita bisa sekadar olahraga kemudian mendapat pahala. Jadi gambar yang kedua di sini menjelaskan nama tentang sholat berjamaah. Dia bergerak tetapi dia tidak berpindah tempat, namanya gerak statis dia. Jadi geraknya dia melakukan ruku, sujud, angkat takbir. Nah, begitulah dia geraknya, tapi dia tidak berpindah tempat. Kalau dia berpindah tempat nanti bisa membatalkan sholatnya. Jadi dua gambar contoh ini bisa kalian lakukan di rumah, di masjid. Pokoknya kita bergerak, apalagi di masa pandemi seperti ini ya anak-anak Mualim harap kalian bisa menunaikan sholat 5 waktunya di masjid. Nanti simak selanjutnya ya. Ayo mari sama-sama kita lihat di sini ada gerakan tahap berjalan. Jadi mereka melakukan tahap berjalan ke kiri dan ke kanan dengan pengaturan pernapasan juga. Selanjutnya di sini ada kombinasi gerak berjalan ke depan, berjalan ke belakang. Jadi anak-anak Mualim bisa melakukan juga seperti ini, berjalan ke depan, berjalan ke belakang ya. Kemudian di sini ada lagi tentang kombinasi gerak berlari. Mereka nih dikombinasikan semuanya ya. Kombinasinya berjalan ke depan, berjalan ke belakang, dan berjalan ke samping kiri dan kanan. Kemudian di sini mereka gerakan berlari pendek, kemudian diulangi lagi terus. Kemudian tahap larinya ini ada lari cepat dengan menggunakan lari yang pendek. Nah, ini kita lihat mereka sedang lari pendek, kemudian langsung lari sprint. Ini kombinasinya berlari.
Mereka berkombinasi berlari cepat, berlari zigzag, kemudian berlari pendek. Nanti kita lakukan di rumah ya. Kemudian ada lagi tentang kombinasi melompat. Nih, gerakan melompat. Melompat bersama-sama. Kemudian melompat zigzag. Nih, melompat ke kiri dan ke kanan. Nah, ini dia kombinasi gerakan melompat beserta push up dan kombinasi melompat kiri dan kanan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita membaca doa kafaratul majelisnya ya. Yuk bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Malam akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.